Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama merenungkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat dan orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita meragukan sesuatu. Walaupun sedemikian rupa kita sudah menaruh rasa percaya kepada sesuatu atau kepada seseorang, tetapi ada saatnya kita juga meragukan keberadaannya ketika dia tidak menampakkan apa yang menjadi harapan kita. Di situ kita ragu dan bertanya, apakah dia ini sungguh-sungguh menampilkan apa yang dia katakan, atau menampilkan apa yang dijanjikan, ataukah hanya sebuah kepalsuan? Tentu disinilah letak keraguan kita, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bacaan yang telah kita dengarkan tadi juga menampilkan kepada kita bagaimana Yohanes sesungguhnya ketika dia memanggil kedua para muridnya, lalu menanyakan kepada Yesus apakah dia itu Mesias yang dijanjikan itu. Di sini nampak bahwa Yohanes sudah sebagai manusia dia merasa kurang percaya, ya, bisa dikatakan seperti itu, atau mungkin dia ada keraguan dari dalam dirinya akan keberadaan Yesus itu. Apakah Yesus itu sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan? Lalu kemudian ia menyuruh kedua murid itu, ya. Dan ketika muridnya itu sampai kepada Yesus, Yesus kemudian memberikan sebuah jawaban yang tidak secara langsung mengatakan bahwa saya itu adalah orang yang dijanjikan. Tetapi Yesus hanya menunjukkan kepada kedua murid yang diutus Yohanes itu apa yang telah kalian lihat dan apa yang telah kalian dengar. Dalam arti bahwa mujizat-mujizat yang telah dibuat Yesus, itulah hal-hal yang dilakukan oleh Yesus yang memang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dan teman-teman yang terkasih dalam hal ini, ketika Yesus memberikan sebuah jawaban simbolis seperti itu, di situ sebenarnya Yesus mau mengungkapkan atau menjawab pertanyaan dan keraguan Yohanes bahwa dia itu adalah sungguh-sungguh Mesias. Dari apa yang telah dilakukannya atau dari mujizat-mujizat yang telah dilakukannya itu sudah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Dan Yesus itu adalah penggenapan dari janji Allah kepada para nabi, ya, sebelumnya.
Dan juga dia itu adalah tokoh yang menjadi tujuan dari pewartaan Yohanes Pembaptis ketika dia menyerukan pertobatan kepada orang banyak di padang gurun. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, keraguan Yohanes tentu bukan sebuah keraguan akan janji Allah yang telah disampaikan kepada para nabi, dan juga tentunya bahwa janji Allah yang dia pegang teguh pada waktu itu. Tetapi mungkin dari sisi kemanusiaannya, Yohanes Pembaptis ragu karena tak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh Yesus yang dilihat secara langsung oleh Yohanes Pembaptis. Sementara dia waktu itu memang sudah berada di dalam penjara, ya, sehingga dia tidak bisa melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Yesus sang Mesias yang dijanjikan itu. Dan juga yang kedua, bahwa ketika Yohanes menyuruh para muridnya untuk bertanya kepada Yesus tentang eksistensinya atau keberadaannya, mau menegaskan apakah Yesus itu sungguh-sungguh Mesias atau tidak, agar Yohanes itu dikuatkan kemudian menghadapi hukuman yang diberikan oleh Pilatus kepadanya. Dan teman-teman yang terkasih, dan sekaligus mau mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu akan merasa puas ketika Mesias yang dijanjikan itu sungguh-sungguh hadir di dalam diri Yesus Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, dalam pengalaman kehidupan kita juga mungkin kita terkadang meragukan ya akan orang-orang yang kita anggap sebagai pribadi yang kita percayai, atau pribadi yang kita agungkan, atau pribadi yang kita idolakan, ya. Bisa saja saat-saat tertentu kita merasakan keraguan ketika dia tidak menunjukkan diri yang sesungguhnya. Tentu di sini juga bisa menggambarkan diri kita. Terkadang juga kita merasa ragu akan iman dan kepercayaan kita ketika kita berhadapan dengan fenomena kehidupan atau pengalaman-pengalaman sakit dalam kehidupan, pengalaman penderitaan dalam kehidupan. Di sini mungkin kita meragukan akan kuasa Allah. Mengapa Allah tidak ikut campur tangan di tengah penderitaan yang saya alami misalnya? Atau mengapa Allah tidak mengabulkan doaku? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu mengungkapkan keraguan hati kita sebagai manusia. Tetapi teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus ada dan menyertai kita sampai akhir zaman. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah iman kita dan tetap melakukan apa yang terbaik untuk sesama. Dan juga di dalam iman kita harus mempunyai harapan bahwa kita akan selalu mendapatkan sukacita, atau kita akan mendapatkan sukacita di mana Allah itu hadir dalam hidup kita. Ketika kita bertanya dan berhenti pada pertanyaan, tentu kita cepat atau lambat akan mengalami kemunduran dalam penghayatan iman kita. Dan tentunya sikap dan perbuatan kita tidak terarah lagi pada tujuan dari Allah sendiri. Kita akan mengerjakan atau melakukan apa yang menjadi kenikmatan-kenikmatan kita sendiri, apa yang menjadi tujuan-tujuan kita sendiri. Dan di sini tentu Tuhan seperti Yohanes harus ada usaha mencari, harus ada usaha untuk menemukan sesungguhnya Tuhan itu mau apa. Atau belajar pada Yohanes Pembaptis bahwa hendaknya kita, iman kita percaya bahwa Yesus itu mampu melakukan segala hal di luar kemampuan kita. Atau Tuhan itu mampu memberikan yang terbaik kepada hidup kita, yakni melalui mujizat-mujizat yang mungkin kita akan alami di saat-saat kita tidak menyadarinya. Disitulah baru kita akan percaya dengan sungguh bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan karena itu tentu yang ditekankan di situ adalah kita terus mencari, kita terus berusaha untuk menemukan Dia di dalam diri kita, di dalam sesama, dan dimanapun kita berada. Sebab Tuhan
tidak pernah meninggalkan kita yang percaya kepadanya. Dan juga pada bacaan hari ini kita diajak untuk tidak berhenti pada pengalaman-pengalaman sakit, tetapi teruslah berjuang mencari kebenaran yang kita harapkan. Teruslah berjuang mencari apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga penantian kita pada masa Advent ini tetap mempunyai makna untuk penantian kita akan kedatangan Tuhan yang sebentar lagi melawat diri kita masing-masing. Semoga